Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwati fillah, a'azakumullah. Sahabat MI Muhammadiyah Bluran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah bersama kita bersyukur kepada Allah, kita panjatkan pujian kita dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana insya Allah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu, masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada bisa kita untuk menghitungnya, yang banyak sekali dan tidak mungkin kita untuk menghitung-hitungnya. Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Ikhwan fillah, salawat dan salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi tauladan kita, manusia yang menjadi idola kita, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Ya, kita berharap diakui sebagai umatnya dan akhirnya kita rindu berjumpa dengan beliau di jannahnya Allah nanti. Ikhwan fillah, sahabat MI Muhammadiyah Bluran yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu, mungkin di tahun kemarin, kami sudah pernah menyampaikan tentang syarat-syarat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini adalah sesuatu hal yang besar, yang luar biasa, yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan untuk orang yang menuntut ilmu. Apa di antaranya? Di antaranya ada orang yang menuntut ilmu ketika dia keluar dari rumahnya, maka dia berada di jalan Allah. Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa orang yang keluar, man kharaja fi talabil ilmi, siapa orang yang keluar fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, karena fi sabilillah, sesungguhnya dia berada di jalannya Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Apalagi masih banyak tentang keutamaan menuntut ilmu, sehingga wajib bagi seorang muslim ya, yang beriman kepada Allah untuk menuntut ilmu ya. Maka menuntut ilmu, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari masa buayan sampai liang lahat. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Kapan terlambatnya? Terlambatnya ketika kita mengunjungi kuburan-kuburan kita. Itu masa terlambatnya. Dan di antara syarat-syarat menuntut ilmu adalah salah satunya wasuhbatu ustadzin. Bergaul dengan seorang guru, bergaul dengan ustadznya, bermuamalah dengan syekhnya, bermuamalah dengan orang yang memberikan ilmu kepada kita. Adapun ikhwah fillah syadakumullah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sahabat MI Muhammadiyah Bluran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada adab. Bagaimana adab kita terhadap seorang guru? Bagaimana adab kita terhadap seorang ustadz yang memberikan ilmu kepada kita? Maka tidak sembarangan kita belajar kepada orang tetapi kita tidak beradab, tidak mau menghormati kepadanya. Maka disebutkan dalam sebuah perkataan ulama terdahulu, ada yang mengatakan di bait syair yang disebutkan adabul mujalasah, adab dalam bermajelis ilmu dengan seorang ulama. Dikatakan yang pertama, in anta jalasta rijala dzawin nuha fajlis ilaihim bil kamali muaddaban wasma' hadithahum idahum haddatsu waj'al hadithaka inna taqta muhadzaban. Apa artinya?
in anta jalasta rijala dzawin nuha, jikalau engkau duduk dalam satu majelis bersama seorang yang berilmu, seorang ulama, seorang guru, apa yang harus kita lakukan? Fajlis ilaihim bil kamali muaddaban, maka duduklah di situ, jadilah pendengar yang baik, bil kamali muaddaban, dengan adab yang paling sempurna yang bisa kamu lakukan ketika itu. Jadi tidak sembarangan kita ketika belajar, maka dengan adab yang terbaik yang bisa kita lakukan, maka itu adalah adabnya ketika kita berada di majelis ilmu dengan para ulama, dengan para guru-guru kita. Maka tidak dibenarkan ketika seorang murid mereka membuat sebuah kerusuhan ketika berada di majelis ilmu. Maka ini tidak dibenarkan. Apalagi wasma' haditsahum idzahum haddatsu, maka dengarkanlah perkataan mereka ketika mereka sedang berbicara. Dengarkan dengan baik. Isma' haditsahum, dengarkan mereka dengan baik ketika mereka berbicara, karena perkataan seorang guru, perkataan seorang ulama, perkataan seorang ustadz itu adalah ilmu untuk kita. Bisa kita pelajari, menjadi manfaat untuk kita. Waj'al haditsaka inna taqta muhadzaban. Jikalau kita ingin bertanya, jikalau kita ingin mengatakan sesuatu, maka inja'al haditsaka inna taqta muhadzaban. Maka jikalau kamu ingin mengatakan sesuatu, jadikanlah perkataanmu ini dengan perkataan yang penuh dengan adab, dengan baik, dengan sopan, dengan santun. Maka ini adab ketika kita berada di kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang ulama, dengan seorang guru. Maka ikhwani fillah, teman-teman sahabat MI Muhammadiyah Loren yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita belajar adab dalam sebuah majelis. Maka keridhaan seorang guru, keridhaan seorang ustadz itu akan mempengaruhi ilmu yang dapat kita serap. Jikalau seorang guru itu tersakiti oleh muridnya, jikalau seorang guru itu disakiti, dicederai hatinya oleh santri-santrinya, oleh muridnya, maka Allah tidak akan meridhoi ilmu itu masuk ke dalam diri orang tadi. Jikalau kita melukai guru kita, maka Allah akan mengharamkan ilmu masuk ke dalam diri kita. Maka ikhwafillah, mari kita berintrospeksi diri. Apakah selama ini ketika kita mengalami kesulitan belajar, kita mengalami kesulitan menghafal, itu dikarenakan maksiat kita kepada guru-guru kita? Apa karena itu dikarenakan kesalahan kita, tajamnya lidah kita, atau perbuatan kita sehingga membuat guru kita ini tidak suka? Imam Syafi'i rahimahullah, beliau adalah seorang ulama besar, ulama mazhab besar yang mayoritas mazhabnya diikuti oleh penduduk Indonesia ini. Beliau hafal Al-Quran di umur 7 tahun. Beliau hafal Al-Quran di umur 7 tahun. Di masa tuanya beliau memiliki guru yang bernama Syekh Waqi. Suatu saat beliau sowan, beliau mendatangi Syekh Waqi, berziarah kepada Syekh Waqi tadi, mengatakan, beliau membuat syair, sakawtu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku datang kepada Syekh Waqi, aku mengadukan perkaraku kepada Syekh Waqi, Imam Waqi, su'a hifdzi. Tentang apa? Tentang sulitnya aku ini menghafal. Bayangkan ikhwafillah, Imam Syafi'i yang umurnya 7 tahun itu hafal Al-Quran. Beliau dalam kisah disebutkan beliau menghafalkan kitab Al-Muwatta milik Imam Malik itu hanya dalam 1 malam. Tapi beliau mengatakan su'a hifdzi, saya sulit dalam menghafal. Saqautu ila Waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi' mengatakan kepada Imam Syafi'i tadi, memberikan irsyadat, memberikan wejangan kepada Imam Syafi'i, kalau misalkan sulit menghafal, ila tarkil ma'asi, maka tinggalkanlah maksiat. Tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nuran
bi annal ilma nurun. Beliau mengatakan kepadaku, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada hambanya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maksiatnya penuntut ilmu salah satunya adalah bermaksiat kepada gurunya, menyakiti gurunya dan lain sebagainya. Maka ikhwan fillah, perlu kita perhatikan dengan baik tentang adab-adab kita kepada seorang guru, kepada seorang ulama, kepada asatid kita, sehingga mereka ridho kepada kita, ikhlas dengan ilmu yang diberikan kepada kita, dan Allah juga akan ridho terhadap kita. Maka cahaya ilmu itu bisa masuk dan kita serap kepada diri kita. Ikhwani fillah syadakumullah, sahabat MI Muhammadiyah Blora yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa menjadi renungan kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Harapan kita ikhwah fillah, puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Karena orang-orang yang merugi salah satunya adalah mereka yang mendapati bulan Ramadan tetapi mereka tidak mendapatkan rahmat dan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Apabila ada kekeliruan datang dari kekurangan ilmu kami pribadi, dan apabila benar maka kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal haqqu min rabbikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.